Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang detik-detik mudik. Sekarang tanggal 19 April, hari ke-28 Ramadan, menjelang sahur jam 3.45 menit. Kita akan bahas tentang masih saham IPO yang saya lagi pelajari, teman-teman ya. Masih berkutat di saham FWCT, Personal Alih Daya, CIP, dan lain sebagainya, yang fokusnya mempelajari karakteristik dari saham IPO ataupun dampak dari IPO, yang ada yang meroket, ada yang malah turun di bawah IPO gitu ya. Nah, saya pingin tahu ya. Jadi ini sekedar sharing aja pengalaman saya mempelajari karakteristik dari aneka tingkah laku dari si saham ini. Nah, kali ini saya akan bahas saham CIP, karena ini yang sudah nongol audit report 2022 si CIP ini. Dan memang kinerjanya cukup bagus ya, bagus banget dibanding dari 2001. Kenapa? Karena ada dampak dari merger antara Indosat dan Tri. Nah, ini nih. Jadi dampak merger Indosat Tri ini ternyata berdampak pula kepada si PT si chip ini ya. Kenapa? Karena orderannya yang tadinya cuma buat Hasinsen, buat kartu Tri, dia juga ketiban dari orderan produk mergernya. Jadi customer Indosat, SIM card Indosat, dia kebagian juga ya. Oke, pertanyaan mendasarnya ini nih ya, kita bahas tentang saham chip, saham IPO yang sangat fenomenal karena naiknya lebih dari 900 bahkan 1000% kali ya, dari harga seratusan sekarang 1700. Nah, apakah ini masih layak untuk kita beli sekarang atau harus nunggu atau gimana, dan kenapa ini sampai fenomenal gini nih? Ini yang agak menarik nih ya, saya agak penasaran nih, sangat tertarik buat investasi di saham chip. Cuma apakah di harga sekarang ini aman atau bagaimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Jangan sampai kita beli di saat harga yang ketinggian gitu, padahal fundamentalnya nggak mencerminkan harga yang seperti tertera di pasar. Takutnya ketika kita beli malah jadi merosot, longsor ya. Jadi si chip ini PT Pelita Teknologi Global ini adalah produsen kartu SIM card ataupun smart card ya, nggak cuma untuk telepon seluler tapi juga untuk bisa digunakan buat perbankan. Mayoritas saat ini pelanggannya adalah PT Indosat Hasinsen gitu ya. Jadi merger dari Indosat dan Tri Hasinsen, sehingga kinerja 2002-nya cukup melonjak ya. Labanya dari berapa tuh? 5 atau 4 miliar jadi 9 miliar gitu. Nah, core bisnis lini usahanya adalah selain SIM card ini juga ada enterprise software untuk core banking. Nah, ini yang dijual dia kepada BCA meskipun sangat minim sekali ya. Revenue dari Indosat ini 99%, yang ke BCA cuma dikit. Jadi nggak usah digembar-gemborkan terlalu banyak gitu ya. Dia dapat orderan dari BCA karena masih minimalis sekali gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini gitu ya, kok bisa harga si chip ini sebanding dengan harganya bank BRI, bank apa, bank syariah gitu ya, bank Sibris di 107.700-an gitu ya. Padahal labanya, kalau kita compare laba lah ya, si chip cuma 9 miliar, laba BRI, BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, itu 1 triliun. Gimana menerangkan ini nih ya, yang satu labanya 1 triliun,
sehingga nanti kalau bagi-bagi dividen pasti kan dividen per share-nya nih lebih gede ini ya dibanding chip, karena kita tujuannya kan gajian buat dividen gitu ya. Jadi kita harus ngincer yang kira-kira dividennya paling banyak. Nah, ini pertanyaan terbesar saya, gimana bisa harga chip itu sebanding dengan BRIS di 1700-an. Nah, ini yang mau kita eksplor buat PR selama libur lebaran gitu ya. Eta terangkan lah gimana ceritanya labanya cuma 10 miliaran kurang sama dikomparasi yang 1 triliun bisa menjadi harganya sama. Kenapa? Karena kita buat saya beli sahamnya motivasinya buat hunting saham-saham yang layak buat kita koleksi gajian dividen gitu ya. Jadi jangan sampai kita beli tapi nanti gajian dividennya kecil. Nah, kok nggak ada di sini? Kok tidak ada teman-teman? Sebentar. Ada di mana dia? Explore terapi. Oh, mungkin di sini ya. Kita lihat dulu nih. Jadi balik lagi ke tujuan awal, kenapa kita harus beli saham gitu ya. Waduh, ini bukan ya. Nggak ada nih. Ya sudahlah. Kita pakai yang FVCT lah ya. Kita FVCT. Jadi kita akan balik ke roadmapnya. Buat apa sih kita bukan main saham ya, buat apa sih tujuan kita investasi saham? Nah ini, jadi balik lagi ke sini bahwa tujuan utamanya adalah biar bisa gajian dari dividen. Jadi kalau kita ngincer tujuan investasinya gajian dari dividen, maka balik lagi nih, kita harus beli saham yang memang bisa menjamin gajian dividennya juga gede. Nah, gajian dividen itu dari mana? Ya balik lagi dari si ini. Nah, dari labanya kan. Kalau kita beli dengan harga yang sama, kemudian yang satu labanya cuma segini, yang satu labanya triliunan, kira-kira dividennya bakal yang mana? Itu kalau motivasinya dividen ya. Tapi kalau motivasinya trading, capital gain ya itu beda cerita. Ini saya sharing bahwa faktor laba ini menjadi penentu apakah saya sudah saatnya beli si chip ini atau harus menunggu perkembangan selama beberapa bulan ke depan gitu ya, sampai lock period si chip ini selesai gitu ya. Kenapa? Karena ini ya masih tanda tanya besar. Kenapa dia sampai meroket seperti ini padahal labanya cuma segini dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita eksplor satu persatu ya, kira-kira yang berpotensi menyebabkan chip ini meroket apa sih gitu ya. Oke, kalau dari sisi bisnis sih ini sangat-sangat prospek kalau menurut saya ya. Kita lihat di sini Indosat dan Tri merger itu punya pelanggan sekitar 100 juta pelanggan ya. Setengah dari populasi warga Indonesia. Jadi kalau perkembangan teknologinya ganti, internet ganti, paket datanya ganti, nah berarti orderan ke si chip itu juga akan sejalan dengan si Indosat ini. Tapi di balik prospek ini juga ada apa namanya, kalau di SWOT ada weaknessnya juga. Kenapa? Karena Indosat 3 ini, Indosat Hasinsen Oredo ini satu-satunya customer si chip nih. Kalau Indosat putus kontrak ke chip ya wassalam gitu ya. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Nah, ini menarik teman-teman. Saya ada sharingan di Stockbit, ada informasi. Ini penting banget ya. Kenapa? Ternyata Bos Peak Sekuritas jadi pengendali saham chip yang naik 1000%. Nah, ini nih berita ini dieksplorasi ya, tolong dieksplorasi lebih lanjut, ada hubungannya nggak kepada
kenaikan harga ini. Kenapa? Ya sebagai bos sekuritas, ya dia ngerti dong gimana caranya menaikkan harga saham chip, yang mana dari sisi laba dia sepersekian kali dari si bank syariah ini. Nah, ini menarik ya. Apakah karena ada pengendali saham chip dia akan mempertahankan harga si chip di 1.700 ini sampai lock up periodnya atau gimana? Nah, ini juga bisa jadi peluang gitu ya. Kalau kita melihat kenaikan ini bisa dimanfaatkan. Ini PR terbesar untuk kita eksplorasi bersama teman-teman ya. Karena kalau yang jadi bukan insider trading sih, tapi ya dia punya kepentingan untuk menaikkan si saham ini biar saham yang dia punya ketika nanti lock up period bisa dia jual dengan harga tinggi kan. Setelah dia jual harga tinggi ternyata kinerjanya cuma 10 miliar. Nah, what next gitu ya, what happen gitu ya, eta terangkan lah gitu teman-teman. Jadi waspadalah. Kenapa? Ya balik ke sini aja lah, logika, realita, dan ya pakai akal sehat juga gitu ya. Yang satu labanya 10 miliar, yang satu 1 triliun. Kenapa bisa harga sahamnya sama gitu teman-teman ya. Ya ini disclaimer aja, bukan berarti harus beli, harus tidak beli, tapi ini belajar mengeksplor, belajar literasi keuangan. Saya juga pemula, jadi ketika mau pingin beli tapi ini saat yang tepat atau enggak gitu ya. Nanti kita lihat dari sisi finansialnya seperti apa di audit report 2002 ini. Tapi yang jadi pertanyaan mendasar sih kayaknya ini nih, teman-teman yang mau beli saham chip atau sekarang pegang saham chip ini harus bisa ngejawab ini ya. Kenapa laba sekian, ini sekian, harganya sama. Nah gitu. Kalau ini yakin ya cincai, hold untuk jangka waktu yang lama gitu ya, atau nambah lagi ya, selama kita bisa punya jawaban gitu. Nah, yang kedua ini, fakta yang kedua adalah pengendali saham chip dia punya background sebagai bos di Peak Sekuritas gitu ya. Ini juga pasti ada benturan kepentingan sehingga fakta di lapangan si harga chip ini sampai meroket, sampai kena suspend 2 kali. Itu juga catatan ya teman-teman ya. Jangan menafikan fakta-fakta yang terjadi di balik fenomena meroketnya si saham chip ini ya. Fakta satu adalah ini, laba 1, laba 2 dikomparasi. Yang kedua berita tentang bos Peak Sekuritas jadi pengendali saham chip. Dan yang ketiga adalah 2 kali kena suspend ya. Jadi secara otoritas Bursa Efek Jakarta, otoritas bursa sudah ngasih warning bahwa ini ada sesuatu yang patut dicurigai gitu ya. Silahkan dipelajari aja apakah memang kecurigaan itu mendasar atau cuma curiga saja gitu ya. Jealous nggak ikut cuan gitu sih ya. Nah, yang jadi pertanyaan kedua adalah kapan harus mulai nyicil si chip ini? Apakah di harga 1.700 ini sudah layak untuk kita mulai nyicil atau bagaimana ya? Karena kalau kita pakai angka-angka audit 2002 yang baru rilis ya, dengan labanya 9,3 miliar, kemudian jumlah sahamnya berarti ini yang belum IPO. Kira-kira book value-nya nih segini nih kalau hitungan saya ya, bener nggak? Kalau kita bagi dengan book saham yang setelah IPO ya sebanyak 200 juta, jadi 600 ditambah 200 pembaginya 800, maka book value-nya, price to book value-nya ini bakal lebih gede lagi gitu ya. Over value banget sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini dari sisi bisnisnya. Jadi si chip ini ya sama-sama kita tahu bergerak dalam
bidang teknologi industri smart card. Jadi buat e-money juga bisa, buat smart chip seperti ini juga bisa. Jadi memang sebagai perusahaan yang berbasis teknologi mungkin gitu ya, komparasinya ke perusahaan teknologi lain yang memang price book value-nya bisa belasan kali gitu ya. Oke, ya pertanyaannya juga masih wajar atau enggak nih? Dari sejak harga 500 saya selalu bertanya ini harganya wajar atau kagak. Setelah 1700 masih bertanya juga, bukan ikutan beli ya. Ya itulah, karena ada semacam ganjelan gitu nih, kok bisa naik ini, takutnya kejeblos gitu ya. Dari sejak berapa nih harganya 1600 IPO tiba-tiba jadi 1700, naik 1000%. Itu tanda tanya besar. Oke. Nah, yang menarik nanti kita bahas tentang ininya teman-teman ya, kinerja dari 2002 gitu ya. 2002. Nah, ini jangan lupa juga fakta bahwa dia pernah disuspensi ya. 2 kali kena suspend. Ini juga hati-hati. Ini ketika naik dia kena suspend, jangan sampai nanti ketika turun kena suspend juga, nggak bisa kita jual, wassalam. Dengar-dengar sih kalau udah 2 kali disuspensi kemudian kena suspensi yang ketiga kali, maka periode locknya itu bakal lebih lama katanya teman-teman ya. Jadi uang kita bisa nyangkut ketika si chip ini kena suspend yang ketiga kali. Ini benar atau enggak saya kurang paham juga ya. Oke, valuasinya segini. Nah, ini risiko dari sisi bisnis ya. Ini per Juni mayoritas revenue adalah dari Indosat. Di 2002 juga atau 2003 mungkin posisinya sama ya, mayoritas pendapatan masih dari Indosat. Nah, ini yang audit 2002 Desember, total sales si chip ini meningkat ya dari 66 miliar ke 147. Ini bagus banget ya. Jadi memang kinerjanya moncer gitu ya. Tapi apakah itu harus diimbangi dengan kenaikan harga yang 1000 kali? Nah, itu tanda tanya ya. Oke, kayaknya itu aja dulu teman-teman ya. Nanti udah mau sahur soalnya. Nanti kita bahas lagi tentang detailnya ya. Kita dapat data seperti ini nih, nanti kita explore satu persatu dari tiap-tiap pos kayak ini nih. Meskipun kinerjanya naik tapi kok cashnya nih cuma 97 doang gitu ya. Aneh juga nih si chip ini cashnya, tapi ini sebelum dana IPO nya masuk ya. Jadi tenang aja, ini per Desember. Nah, ini per kapan nih? Ini per Juli. Nah, ini dia. Per Desember 2002 ke 2001, kalau dari sisi cash ini short cash banget ya, cuma 97 juta gitu ya. Dari 2,5 jadi tinggal 97. Nah, ini kenapa nih? Nanti kita ekspor. Yang keduanya dari sisi piutang ya. Piutang ini kebanyakan ke Indosat karena memang penjualan terbesarnya ke Indosat, wajar ya. Jadi di 2001 ke Hasinsen Tri, kemudian di 2002 setelah merger Indosat Ooredoo Hasinsen, maka piutangnya berganti entitas menjadi Indosat Ooredoo Hasinsen Tri gitu ya. 17 miliar piutangnya dari 147 miliar, berarti berapa tuh, 10%-an ya yang belum dibayar gitu. Dan ini kita lihat dari 17 miliar ini cadangan allowance-nya cuma 70 juta. Jadi artinya piutangnya ini ya relatif lancar terus ya, karena perusahaannya mungkin customer bonafide, tidak kemungkinan tidak terbayarnya agak kecil ya. Jadi dari 17 miliar yang dicadangkan cuma 70 juta, relatif aman lah ya.
Nah, meskipun seperti itu, karena ini adalah ada catatan ya, karena pelanggan terbesarnya itu Indosat, maka si chip ini punya resiko ketergantungan atas pelanggan. Cuma satu pelanggan saja. Jadi kalau nanti si Indosat kurang puas, ada problem, ini bisa bermasalah gitu ya. Kenapa? Karena bisa kehilangan omset atau ya kehilangan orderan gitu, kinerjanya di tahun-tahun depan. Kalau Indosatnya putus kontrak, ya wassalam juga. Oke, itu saja sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan, kita sahur dulu. Yang penting pertanyaan PR yang akan saya fokuskan ini ke sini ya, untuk belajar tentang fenomena ini. Kenapa yang fundamentalnya labanya cuma 9 miliar, yang satu 1 triliun, kok harganya bisa sama gitu ya. Eta terangkan lah. Oke. Yang keduanya ini juga, apakah ada apa namanya? Ada korelasi antara si bos Big Sekuritas yang jadi pengendali saham ini dengan kenaikan harga saham si chip yang fenomenal sebelum periode lockup berakhir. Oke, itu saja kira-kira teman-teman ya. Selamat sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.